Tidak ada yang tahu apakah ia punya gigi dan lidah di balik wajahnya yang terkunci itu. Warga mempersoalkan kehadirannya tak habis-habis. Apakah ia makhluk yang cantik atau mengerikan? Meski tidak punya mulut, tetapi kerlingan matanya tajam, setajam cakar harimau. Kata tukang jual siomay, tanpa mulut, perempuan itu justru cantik seperti bidadari. Siapa saja yang memandangnya bebas dan dapat menempelkan dalam angan-angannya jenis mulut apa saja yang dia sukai. Apakah mulut duet, tipis, dan monyong pun cocok? Tapi banyak juga yang bilang, tanpa mulut, perempuan itu tetaplah jelek, menakutkan. Ngeri kata mereka. Seumpama bom, perempuan itu tak punya sebuah peledak. Jadi, mampat, sesat, berteriak, kesakitan, tapi tak sanggup berbuat apa-apa. Awak gunungnya mampat, sewaktu-waktu akan meledak dengan dahsyat. Jadi memang bahaya. Pro dan kontra berlangsung lama. Makin panas, hampir memicu bentrokan. Ada sekelompok orang yang ingin mendepaknya karena dianggap membawa sial. Dan melawannya, mempertahankan atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Untung kemudian harga BBM naik deras. Tidak cuma naik, tapi dioplos pula. Halo? Iya, ada apa? Hah? Apa benar berita yang kau berikan? Edan! Dengar-dengar itu adalah permainan orang dalam, mempersiapkan kemenangan dalam pemilu. Kami terpaksa berhenti berantem tentang perempuan itu. Perlahan-lahan, kami jadi terbiasa. Bahkan, sekarang perempuan itu adalah harta milik desa. Milik seluruh warga. Tapi ada masalah. Atas nama keamanan dan kenyamanan bersama, demi ketentraman masyarakat, apa saja yang mengganggu stabilitas akan kita tindak tegas. Tidak pandang bulu. Itu dia. Ayo tangkap sekarang juga. Ayo tangkap. Hansip di desa kami sangat patuh pada perintah atasan. Apalagi atasan dari atasannya, buruh-buruh yang menghunus pentungan yang tak pernah mereka cari. Rumah perempuan itu dikepung dan perempuan itu ditarik keluar. Hei kamu perempuan, kamu jangan diam saja. Ayo, terus terang saja. Di mana kamu sembunyikan mulutmu itu?
Sabar, sabar. Kalau sama masyarakat itu harus yang sabar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja, toh? Demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, perempuan ini akan kita amankan sampai jelas kenapa dan mengapa ia tidak punya mulut. Apa maksudnya, dari mana asalnya, dan siapa yang sudah mengatur semua ini sampai membuat warga resah dan menerima begitu saja tanpa harus mempersoalkan kehadirannya. Ini pengacauan, ya, ini subversif. Sudah diam. Siapa berani menghalangi berarti ikut berkomplot. Mau ikut ditangkap juga. Mulai kau mendengar. Tenang, 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 saudara-saudara. Saudara kan tahu, kita ini sedang belajar demokrasi, belajar dengan terbuka dan bebas. Dengan keadaan tidak punya mulut, bagaimana dia bisa terbuka dan bebas? Ini bahaya, bisa mengganggu stabilitas. Untuk sementara, perempuan ini akan kita amankan. Kami sangat mempersoalkan tindakan sewenang-wenang itu. Keputusan petugas yang kami anggap seenak ETW itu menjadi bahan cercaan. Masa atas nama tugas sudah membenarkan segala yang keji. Petugas itu hanya ingin menjilat pantat atasannya. Itu bukan petugas, tapi itu tikus. Angge, sandika dawa Bapak, matur suwun sanget Bapak. Siap Pak, kami melaksanakan semua perintah Bapak. Jangan khawatir, kami bisa dipercaya. Kami akan menuruti semua keinginan Bapak. Apapun yang Bapak butuhkan akan kami siapkan, asalkan Bapak senang. Lama ketidakadilan itu kami bahas. Kemudian ada berita. BBM naik lagi. Surat kabar menggeluti RUU anti pornografi dan pornografi. Berita wanita yang diciduk itu kalah pamor. Setahun kemudian, wanita itu pulang. Punya mulut. Benar-benar mulut kelas 1. Ia sudah bisa berbicara dengan fasih dan panjang lebar. Ia operasi plastik di mancanegara dengan biaya 100% dari kocek sponsor. Hei, kini aku sudah punya mulut. Aku sama dengan kalian. Aku bisa menyanyi. Sudah siap semuanya? Siap. Musik. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Yang tahu lagunya kita
juga bisa bahasa Inggris. The shooters in the dark. For the government, the decision to organize patrols was considered positive. The crime rate was decreased at the time. Dan aku juga bisa baca puisi kalau diperlukan. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi oleh jaring laba-laba. Orang-orang berbicara dengan kasak-kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyakan. Beda dari semula, perempuan itu jadi banyak mulut. Ngoceh terus dari pagi sampai malam, dia terus ngomong. Bahkan dengan posisi mata yang terpejam, tapi mulutnya itu nerocos seperti ban bocor. Masyarakat merasa terganggu. Yang dulu membencinya pun jadi semakin jijik dan mengatakan, Tutup saja mulutnya, daripada nanti ada yang menutupnya dengan kekerasan. hal itu tak berlangsung lama. Kembali ada berita, korupsi membabi buta. Hukum tingkat tinggi, pendidikan berubah, bisnis bodoh, kebangsaan diri. Apakah ini akhirnya menuntut peristiwa? Akhirnya, kami biarkan perempuan itu terus berbicara. Namun, kami berikan ia tempat khusus dalam pergaulan desa. Habis mau bagaimana lagi? Ya, sudahlah. Tangkap perempuan yang kebanyakan mulut itu. Tangkap sekarang juga. Subversif, pengacau. Sudah. Semuanya aman terkendali. Yang seperti ini, itu namanya merusak citra bangsa. Masa ngomong terus, itu pengacau. Dikasih mulut itu bukan untuk berkicau, tapi menjawab kalau ditanya. Tahu? Mengapa kalian diam-diam saja? Apa kalian yang sudah mempergunakan dia untuk mendongkel kami? Bukankah kami ini wakil kalian yang sudah kalian pilih? Percaya dong. Tapi Pak, katanya mulut itu Bapak yang memberikan. Memang, tapi maksud kita bukan untuk dipakai obral begitu. Main gosip, memfitnah, itu bukan demokrasi. Makanya, ia harus diamankan. Kami tidak sempat protes. Baru mau bergerak, tahu-tahu harga sembako naik. Beras mahal. Dan kami lebih memilih menyelamatkan perut kami. Setahun kemudian, wanita itu kembali. Mulutnya hilang, rata, tapi sorot matanya berbeda. Marah, dendam, kesedihan, menjadi satu.
ikut naik. Untung kami sudah dilatih oleh pemerintah jadi orang miskin. Jadi kami cepat terbiasa menahan rasa sakit. Tetap mampu mengencangkan tali pinggang. Tidak boleh mengeluh. Dan kalau perlu, makan batu. Ya Tuhan, wanita yang tak bermulut itu bergantung di cabang pohon nangka dalam keadaan sudah tak bernyawa. Di kakinya ada surat pengakuan. Suara yang tak mampu ia katakan sendiri. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Barangkali ini salah. Aku minta maaf. Tapi aku sudah putuskan memilih kesalahan ini untuk menghentikan segala kejadian yang berulang-ulang menimpa diri